Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jadi video ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya ya. Kita masih membahas soal latihan terkait dengan seleksi kompetensi bidang untuk formasi dosen, yaitu tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Soal yang sebelumnya saya sudah bahas itu masih di bidang pendidikan ya. Jadi kita berusaha untuk fokus membahas Tridharma Perguruan Tinggi dulu. Nanti selanjutnya kita akan membahas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Permendikbud ya. Terkait dengan pengadaan CPNS itu ada beberapa kisi-kisi yang keluar. Kita fokus dulu pada Tridharma Perguruan Tinggi. Langsung saja. Soal yang pertama, saya bacakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma disebut A. Kebebasan akademik, B. Kebebasan mimbar akademik, C. Otonomi keilmuan, D. Kebebasan belajar, E. Kebebasan menuntut ilmu. Maaf, yang D ini agak salah ketik ya, ada agak kekeliruan sedikit jadi salah ketik. Baik, yang dimaksud dengan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab itu jawabannya adalah A ya. Kalau B itu mirip-mirip, tetapi B ini lebih ke arah pertanggungjawaban dari profesor atau dosennya untuk menyampaikan hasil temuannya. Sementara otonomi keilmuan itu menyangkut dengan otoritas dari dosen atau profesor tersebut. Jadi jawaban yang pas adalah kebebasan akademik. Oke, lanjut. Nomor 2. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari titik-titik sesuai dengan asas pendidikan tinggi. A. Ilmu pengetahuan, B. Ilmu pengetahuan dan teknologi, C. Teknologi, D. Seni, E. Ilmu. Yang dimaksud tentunya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, nomor 3. Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan tinggi di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013, C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, dan E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013. Yang tepat adalah A ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Nomor 4. Satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat disebut A. Standar pendidikan tinggi, B. Standar nasional pendidikan tinggi, C. Standar pendidikan, D. Standar nasional, E. Standar pengajaran. Yang dimaksud adalah standar nasional pendidikan. Jadi pengertian standar nasional pendidikan tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan standar dari Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Berikut adalah tugas dan wewenang Menteri Pendidikan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi kecuali A. Membuat kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi pendidikan tinggi,
B. Penetapan kebijakan umum nasional pendidikan untuk kemajuan bangsa lain. C. Peningkatan penjaminan mutu dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan. D. Pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi. E. Pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi. Jadi ini soalnya kecuali ya. Tugas dan wewenang dari Menteri Pendidikan kecuali. Itu lebih tepatnya B ya. Penetapan kebijakan umum nasional pendidikan untuk kemajuan bangsa lain. Bukan bangsa sendiri tapi bangsa lainnya. Jadi tidak mungkin ya. Sementara A memang itu adalah tugasnya. Membuat kebijakan terkait dengan pengembangan dan koordinasi pendidikan tinggi, kemudian peningkatan mutu pendidikan, kemudian pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik, dan pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi ya. Itu merupakan tugas dari Menteri Pendidikan. Soal nomor 6, wewenang profesor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan ilmu dan cabang ilmunya disebut A. Kebebasan akademik, B. Kebebasan mimbar akademik, C. Otonomi keilmuan, D. Kebebasan berpendapat, E. Kebebasan beropini. Ini berkaitan dengan soal yang tadi kita bahas, namun yang dimaksud di sini adalah terkait dengan kebebasan mimbar akademik. Ya, jadi kebebasan mimbar akademik itu merupakan otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan cabang ilmunya yang dilakukan oleh profesor atau dosen. Soal selanjutnya. Nomor 7. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi terdiri dari 6 rumpun ilmu, yaitu. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan 6 rumpun ilmu. Semua ilmu di perguruan tinggi itu dibagi ke dalam 6 rumpun ilmu tersebut. Ilmu itu apa? Yang pertama, A. Rumpun ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan. B. Rumpun ilmu filsafat, ilmu sosial, ilmu sosiologi, ilmu formal, dan ilmu matematika. C. Rumpun ilmu teknik, ilmu sosial, ilmu kimia, ilmu fisika, dan ilmu biologi. D. Rumpun ilmu seni, ilmu teknik, dan ilmu fisika. E. Rumpun ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu alam, teknik, dan ilmu. Jadi yang dimaksud dengan rumpun ilmu di perguruan tinggi itu merupakan pengelompokan ilmu ya yang dibagi ke dalam 6 rumpun. Yang lebih tepatnya adalah A ya. Jadi ada rumpun ilmu agama, humaniora, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu formal, dan ilmu terapan. Soal nomor 8. Seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi disebut A. Budaya akademik, B. Nilai akademik, C. Nilai pendidikan, D. Budaya pendidikan, E. Sistem akademik. Yang dimaksud adalah budaya akademik berkaitan dengan soal yang sebelumnya kita bahas ya. Itu seluruh sistem. Jadi budaya akademik itu adalah seluruh sistem, nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi, ya, disebut dengan budaya akademik. Nomor 9, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi disebut A. Sistem pendidikan, B. Kurikulum pendidikan tinggi, C. Rencana pengajaran dan pembelajaran, D. Sistem belajar mengajar, E. Sistem belajar perguruan tinggi. Yang dimaksud adalah B ya. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Ini dimaksud adalah kurikulum pendidikan tinggi. Nomor 10 atau nomor terakhir, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat 4 mata kuliah. Jadi 4 mata kuliah ini wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi wajib mengadakan 4 mata kuliah untuk setiap jurusan. Mohon maaf, suara saya agak lain karena memang lagi batuk ya. Oke. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat 4 mata kuliah. 4 mata kuliah tersebut yaitu A. Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. B. Agama, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, dan Bahasa Indonesia. C. Agama, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Indonesia. D. Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Inggris. E. Pancasila, Kewarganegaraan, Matematika, dan Bahasa Indonesia. 4 ilmu tersebut adalah A ya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya. Bahwa 4 mata kuliah yang wajib diterapkan di perguruan tinggi yaitu agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Oke, sekian dulu. Saya hanya membahas 10 soal. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe untuk pengembangan channel saya ke depan, dan saya akan terus berkarya sehingga dari like dan subscribe Anda bisa berlangganan channel ini. Jika ada video baru, ada pemberitahuan untuk Anda jika Anda subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.